Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang begitu menantikan kehadiran seorang buah hati. Beliau tak pernah putus asa memohon kepada Allah. Hingga akhirnya di usia yang tak lagi muda, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan lahirnya Ismail dari istrinya Siti Hajar. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Siti Hajar dan anaknya ke Mekah. Nabi Ibrahim pun memenuhi perintah Allah. Namun, pada saat itu, Nabi Ibrahim harus pergi dan meninggalkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang masih bayi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun kembali bertemu dengan Ismail yang telah beranjak remaja, masih dalam suasana melepas rindu antara ayah dan anak. Namun, pada saat suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Ia pun segera mendatangi putranya dan menyampaikan mimpi tersebut. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail lantas menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Begitu taatnya Nabi Ismail membuatnya berani mengatakan hal itu pada ayahnya. Tak ada rasa keberatan dalam diri Nabi Ismail. Ia rela disembelih oleh ayahnya sendiri jika itu merupakan perintah Allah. Akhirnya, tibalah saat di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail pun pergi ke Mina. Kemudian, Nabi Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah Nabi Ismail. Ia takut tak akan tega melakukan hal itu pada putranya yang sangat ia cintai. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail menyerahkan semuanya pada Allah. Namun, ketika benda tajam hampir mengenai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Allah pun menyelamatkan Nabi Ismail. Malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah untuk menunaikan kewajiban berkurban bagi seluruh umat muslim. Demikian kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam dengan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah yang harus dapat kita jadikan teladan. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.